Ya, kita melihat beberapa hal mengenai ketika Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus bangkit, ada beberapa kali pertemuan dengan murid-murid. Nah, ini lihat, kita Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka, ia atau Tuhan Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi, Tuhan Yesus setelah bangkit, beberapa kali, ada yang saya baca, ada yang tulis 12 kali, Tuhan Yesus bertemu murid-murid, mulai ketemu yang di kuburan, sampai ada yang bilang mengenai 10 kali, tetapi ada beberapa banyak kali Tuhan Yesus bertemu dengan murid-murid. Tetapi yang kita baca ini, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, bahwa berkali-kali Tuhan menunjukkan diri. Berarti dia buktikan bahwa dia bangkit. Kita tahu beberapa kisah, tetapi kita lihat sebentar. Tetapi tujuannya Tuhan menunjukkan diri kepada murid-murid itu untuk dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Antara lain tanda, dia bilang ada ikan, kasih aku makan. Berarti ini bukan hantu. Jadi Tuhan Yesus memiliki tubuh yang hidup, tetapi tubuh yang mulia. Bukan lagi seperti tubuh ketika dia lahir sampai besar, sampai disalib. Tubuh ini tubuh yang bisa makan, tubuh yang tidak harus makan. Jadi kira-kira seperti itu, tapi kita tidak ambil waktu untuk jelaskan. Tetapi Tuhan tunjukkan dirinya, wujudnya, dan dengan banyak tanda membuktikan bahwa dia hidup, dia bangkit. Itu maksudnya. Tujuan Tuhan membuktikan diri bangkit, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi Tuhan bertemu dengan murid-murid untuk buktikan dia bangkit, buktikan dia hidup, dan bicara mengenai kerajaan Allah. Bukan kerajaan di dunia ini. Nah, heran, setelah bangkit Tuhan Yesus tidak menunjukkan diri kepada banyak orang. Kalau saya mikir-mikir begini. Kalau mereka salibkan, kemudian begitu saya bangkit, saya datang ke Pilatus, saya datang ke imam besar, saya bilang, bukti enggak saya bangkit? Ini Tuhan Yesus cuma datang ke murid-murid. Saya percaya kalau Tuhan Yesus muncul di Yerusalem waktu itu, semua orang banyak yang tobat, banyak yang mungkin langsung menyembah dia, tapi bukan itu jalannya Tuhan. Itu jalan pikiran saya yang tidak tertulis dalam Alkitab. Nah, kan begitu. Kalau saya pikir datang tampil di Yerusalem. Nah, lihat, kalian bunuh saya berapa hari yang lalu. Sekarang saya tampil. Pasti banyak orang yang gemetar, termasuk Pilatus mungkin bertobat. Tapi itu kepikiran saya, tapi jalannya Tuhan beda. Nah, itu. Jadi kita mau lihat pagi hari ini, Tuhan Yesus datang bertemu dengan murid-murid, dan ada hal yang kita renungkan. Yohanes 20 ayat 19 sampai 27, kayaknya kita baca dengan cepat. Banyak ayatnya ini, 8 ayat, tetapi untuk pembicaraan kita ini, kita mesti baca ayat ini. Yohanes, bisa kelihatan depan sini? Cukup ya? Nah, saya baca dari ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata,
Damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Terus ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Tuhan sedang membuktikan dia hidup. Dia tunjukkan tangannya yang bekas paku. Rupanya bekas penderitaan untuk pengorbanan keselamatan saudara dan saya, itu tetap Tuhan tinggalkan. Ada bekas. Lain dipulihkan, tapi Tuhan tinggalkan bekas. Tuhan tinggalkan bekas. Kalau di kitab Wahyu kita baca, anak domba seperti yang telah disembelih. Ada tanda pengorbanan sampai di kekekalan. Kalau Tuhan kasih tinggal tanda itu tujuan Tuhan supaya saudara dan saya ingat dia berkorban buat kita. Amin. Kalau kita ingat pengorbanan Tuhan, itu mendorong kita untuk mau setia mempertahankan keselamatan. Nah, menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dan kemudian ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ini terjadi pertemuan waktu hari kebangkitan, dan malamnya Tuhan Yesus temui murid-murid. Mereka sedang ketakutan, mereka tutup semua pintu dan mereka kumpul. Pasti mereka bicarakan. Iya, tadi pagi Petrus bilang, tadi pagi saya ke sana juga setelah murid-murid yang Maria Magdalena dan Maria yang lain datang, aku ke sana memang sudah kosong. Malaikat bilang ke aku, ini coba lihat tempatnya, tinggal kain penutup jenazah, tapi Yesus sudah tidak ada. Pasti mereka bicara, ada kedukaan, ada ketakutan, ada sukacita, campur. Mereka mungkin sementara bicara tentang Tuhan Yesus, beri pendapat masing-masing, kemudian Tuhan hadir. Itu hari sorenya atau malamnya setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, Tuhan Yesus hadir, dan kita lihat berikutnya ayat 24, tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah, ini ada kesalahan kesalahan hapus. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Itu ketika kedua kali Tuhan Yesus datang bertemu dengan mereka. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, jadi sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu Thomas. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Jadi seminggu kemudian, mereka kembali ada di rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ini Thomas hadir. Minggu lalu Thomas tidak hadir. Hari ini Thomas hadir. Bukan hari ini di sini. Tetapi ini sudah seminggu yang lalu, kemudian sekarang Thomas hadir, sementara pintu terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, langsung Tuhan berurusan dengan Thomas. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku,
Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini rupanya minggu lalu ketika murid-muridnya ketemu Thomas. Thomas tidak ada, tapi ketika murid-muridnya ketemu dengan Thomas di pertemuan kedua, minggu lalu kami ketemu Tuhan. Dia datang di ruang pertemuan kita ini. Thomas bilang, tidak percaya. Sebelum aku taruh jariku ke lubang paku di tangannya, aku tidak percaya. Sebelum aku taruh tanganku masuk ke lambung yang ditikam, aku tidak percaya. Rupanya sementara Thomas ngomong, tiba-tiba Tuhan hadir. Tuhan hadir, ya mungkin dari tadi Tuhan sementara dengar Thomas ngomong, ya ini satu orang ini tidak tobat-tobat. Tiba-tiba Tuhan hadir, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian langsung dia berhadapan dengan Thomas. Thomas, sekarang taruh jarimu ke tanganku yang lubang ini, bekas paku. Taruh tanganmu di lambungku, entah lambung kanan atau lambung kiri. Banyak yang bilang lambung kanan. Taruh tanganmu dan jangan tidak percaya lagi. Thomas jawab begini. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, apa? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Terus ini, baca sama-sama keras-keras ini. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Mereka ganti saya. 1, 2, 3. Berbahagialah saya yang tidak melihat atau walaupun tidak melihat tetapi percaya. Amin. Kita mau belajar tidak melihat tapi percaya. Itu poin berikut. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Dari kisah dua pertemuan ini, dua pertemuan Tuhan Yesus dengan murid-murid, kita lihat beberapa hal untuk direnungkan. Yang pertama, Tuhan Yesus hadir ketika kita dalam ketakutan. Amin. Saudara senang ketika saudara ada dalam keadaan yang menakutkan dan Tuhan hadir. Tapi itu rupanya yang Tuhan Yesus buat. Kita ingat kisah ini. Ketika hari sudah malam pada waktu hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Nina boleh tunjuk-tunjuk kalau Opa baca yang tanda-tanda ini poin. Ada di situ. Ya, pakai pointernya aja. Mereka takut. Jadi kunci semua pintu, mereka takut. Masih dalam keadaan terancam. Saudara, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan terancam, dalam keadaan yang dimana mereka alami keadaan yang menakutkan, Tuhan hadir. Tuhan Yesus hadir ketika kita dalam ketakutan. Ini penghiburan buat murid-murid, penghiburan buat saudara dan saya. Amin. Ketika ada keadaan yang menakutkan kita alami, Tuhan hadir. Ini murid-murid tidak minta. Apalagi waktu kita minta, Tuhan, saya lagi ketakutan ini. Entah ketakutan soal apa. Keadaan menakutkan yang kita alami, entah soal apa penyebabnya. Tetapi Tuhan peduli dan Dia hadir. Ya, ada satu yang bilang amin. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Tuhan hadir dalam ketakutan murid-murid. Dalam keadaan ketakutan kita alami, Tuhan mau hadir.
karena dia peduli dengan kita. Nah, dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa. Dalam ketakutan Tuhan hadir dan dia beri jaminan. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau Tuhan yang bilang damai sejahtera, itu sungguh-sungguh damai sejahtera. Kalau pendeta yang bilang nggak usah takut, tenang aja, belum tentu itu dijamin. Tapi waktu kita berpegang ke firman Tuhan, kita ingat murid-murid yang dalam ketakutan, kita ingat juga murid-murid yang sementara di danau Galilea, ada ombak, mereka dalam keadaan bahaya tenggelam, keadaan menakutkan. Mungkin kita sedang terancam tenggelam soal apa? Keadaan berbahaya. Tuhan hadir. Dikatakan di peristiwa sewaktu murid-murid dikena ombak, gelombang, dan perahu mereka dalam bahaya tenggelam. Tuhan hadir dan badai, ombak menjadi teduh. Danau menjadi teduh. Kehadiran Tuhan mendatangkan keteduhan. Amin. Mendatangkan ketenangan. Tuhan sangat peduli dengan saudara dan saya. Terlalu bodoh kita kalau kita abaikan janji-janji Tuhan yang kita lihat melalui peristiwa-peristiwa dalam firman Tuhan. Ini berlaku, saya percaya berlaku sampai hari ini. Ada nyanyian yang katakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Itu ada berseru. Ini murid-murid ketakutan, cuma cerita-ceritakan tentang Yesus, tentang kebangkitan, tentang apa semua mengenai Tuhan Yesus. Tuhan hadir. Sekali lagi kita ingat kepedulian Tuhan. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Sungguh-sungguh saya bodoh kalau saya abaikan janji-janji Tuhan. Yang penting kita hidup cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Janji itu berlaku buat kita. Amin. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di tengah ketakutan, Tuhan Yesus hadir dan memberi jaminan damai sejahtera. Itu. Nah, yang kedua, kehadiran Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Mau apapun yang terjadi, tapi kalau Tuhan hadir, keadaan yang kita hadapi seberapa menakutkan, tapi kehadiran Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Karena Tuhan hadir, saudara pasti ingat di Injil Yohanes juga pasal 14, Tuhan pernah katakan begini sebelum Tuhan Yesus disalibkan, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan damai sejahtera yang aku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Dunia berikan itu bisa datang, bisa hilang, dan tidak ada jaminan pasti. Tetapi damai sejahtera yang aku berikan, bahkan damai sejahteraku sendiri, aku berikan kepada kamu. Ini luar biasa. Kita mau belajar supaya kita alami damai sejahteranya Tuhan. Bukan damai sejahtera karena kita punya simpanan uang banyak, punya jaminan harta banyak untuk hari depan, itu bisa berubah. Tetapi waktu kita tahu dan kita hidup cocok untuk Tuhan hadir dalam hidup kita, maka damai sejahtera yang melampaui akal itu Tuhan beri kepada kita. Jadi jaminan hidup kita tiap-tiap hari. Apapun keadaan kita, kehadiran Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Kita lihat ayatnya tadi itu. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Pas ayat yang ke-26 sama. Ketika Tuhan hadir minggu berikutnya, ucapan Tuhan, damai sejahtera bagi kamu. Dalam ketakutan murid-murid.
Kita lihat selama 40 hari itu sampai Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid tetap ada dalam ketakutan. Sampai ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka balik ke Yerusalem berdoa, mereka masih ada dalam ketakutan karena mereka masih berkumpul sembunyi-sembunyi. Tetapi Tuhan janji, aku kirim Roh Kudus, dan saudara dan saya ingat seminta selalu sebelum kita memperingati hari Roh Kudus dicurahkan. Petrus yang tadinya takut, 2 kali pertemuan ini masih takut. Selama 40 hari takut. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dia beritakan firman dengan berani. Dia bilang, hai engkau pemimpin-pemimpin Israel, kalian bunuh orang benar, tetapi dia yang ditentukan untuk jalan keselamatan. Kira-kira seperti itu. Petrus berani. Dan saudara dan saya, ketika kita ada dalam ketakutan, kalau Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita, ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah satu ketenangan jiwa, ketenangan yang murni, bukan ketenangan yang dibuat-buat, tapi ketenangan murni, ketenangan yang tidak dapat digoncangkan oleh keadaan apapun. Tadi saya singgung, seberapa besar keadaan yang menakutkan kita alami, tetapi damai sejahtera karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itu tidak dapat dipatahkan, tidak dapat dihilangkan oleh keadaan apapun. Itu kelebihannya. Tenang, persoalan tetap persoalan, belum selesai. Utang masih belum selesai. Penyakit belum selesai. Tetapi ketika kita hidup dan izinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, beritanya adalah damai sejahtera bagi kamu. Waktu Tuhan Yesus lahir pun, malaikat punya berita, damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Setelah bangkit, berita damai sejahtera ini Tuhan Yesus ucapkan sendiri. Kehadiran Tuhan bilang, damai sejahtera bagi kamu. Saya tadi bilang, saya bodoh. Kita jadi orang bodoh kalau kita tahu bahwa dalam keadaan apapun yang kita alami, kalau kehadiran Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, dan kita tidak alami itu, bodohlah kita ini. Sayang. Tapi ini jaminan Tuhan. Keadaan apapun yang sedang kita alami, Tuhan mau kita alami damai sejahtera. Ketenangan hati. Hati yang tenang. Hati yang tentram. Hati yang damai. Ayat 27. Damai sejahtera ini pasal 14 dari Injil Yohanes. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini jaminan Tuhan. Nah, coba lihat nih, saya kutip dari beberapa catatan. Kata damai sejahtera diterjemahkan dari kata Ibrani shalom, yang berarti keselamatan atau kesejahteraan atau keamanan dan kedamaian yang utuh. Damai, hati damai. Walaupun dengar kata-kata yang menyakitkan, tapi hati tetap damai. Amin. Masih amin. Dengar kata-kata yang menghina, meremehkan, seringkali saya terang-terangan saja kehilangan damai, kan? Kamu belum tahu ya kalau aku balas,
Saya merancang kata-kata yang paling menyakitkan untuk balas orang yang ngomong menyakitkan ke saya. Berarti saya kehilangan damai sejahtera. Tapi ketika orang menghina, orang memfitnah, kita tetap tenang, itu artinya damai sejahtera Tuhan ada di hati kita. Amin. Nah, keselamatan, kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian yang seutuhnya. Katanya begini, dalam hubungan manusia dengan Tuhan, damai sejahtera berarti keadaan yang mengalir dari persekutuan yang intim dengan Allah. Baca sama-sama yang biru. Ketika saya hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, saya akan merasakan kedamaian batin dan kesejahteraan yang seutuhnya. Amin. Saudara mau hidup tenang atau gelisah sampai tidak bisa tidur? Seberapapun menakutkan keadaan yang kita sedang hadapi, kalau kehadiran Tuhan yang sudah pasti mendatangkan damai sejahtera, maka kita tetap tenang. Bukan tidak bisa tidur lagi. Gelisah, putar sana, putar besoknya persoalan tetap ada. Berhari-hari putar sana, putar sini, tidur, gelisah, tidak tenang. Akhirnya sakit, tetap persoalan tidak selesai. Sayang, yang paling betul izinkan kehadiran Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Mungkin penyakit belum selesai, mungkin persoalan belum selesai, tetapi ada damai sejahtera. Fitnah bisa jalan terus, makian bisa jalan terus, penghinaan bisa jalan terus, tetapi kalau ada damai sejahtera di hati, kita hidup tenang. Orang yang ada damai sejahtera di hati adalah orang yang bertekad hidup benar. Kalau sudah mulai berani hidup tidak benar, tidak mungkin ada damai sejahtera sejati. Ada damai sejahtera Allah, itu ada menguasai hati dan pikiran kita. Nah, yang ketiga, baca. Berbahagia orang yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan Yesus bilang begitu kepada Thomas. Kita lihat ayatnya, ayat 29, pasal 20, Injil Yohanes. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Belum melihat pertolongan Tuhan, tapi kita tetap percaya. Amin. Belum melihat, tidak lihat. Ada nyanyian katakan, kita tidak pernah melihat dia dipaku, kita tidak pernah melihat dia pikul salib, kita tidak pernah melihat dia digantung di atas salib, tetapi kita percaya. Kita tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah melihat. Mungkin ada 1-2 orang yang dalam mimpi atau penglihatan mungkin dapat melihat Tuhan dengan wujud yang terbatas. Tapi kita semua tidak lihat Tuhan langsung, tetapi kita percaya. Kita tidak melihat pertolongan, kita belum melihat pertolongan Tuhan. Kita belum melihat kesembuhan, kita belum melihat mujizat, kita belum melihat campur tangan Tuhan dari persoalan yang kita alami. Tetapi kita percaya. Percaya Tuhan peduli. Percaya Tuhan ingin campur tangan. Itu yang Tuhan kehendaki. Kalau sudah melihat pertolongan baru percaya, itu ndak usah dibilang lagi. Sudah alami. Memang kebanyakan kita kayak Thomas. Saya mau lihat dulu pertolongan Tuhan.
Sembuh dulu baru saya percaya. Utang terbayar dulu baru saya percaya. Tuhan mau kita berbahagia kalau kita percaya walaupun belum atau tidak melihat. Firman Tuhan bilang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang pertama? Tuhan Yesus hadir ketika kita dalam ketakutan. Saudara, Tuhan Yesus hadir katanya pintu-pintu tertutup. Tidak ada murid yang bukakan pintu buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ketok pintu dan atau ketok jendela. Tuhan hadir dalam ketakutan kita, dalam keadaan yang menakutkan. Tuhan hadir dan kehadiran Tuhan untuk menolong, mendatangkan damai sejahtera buat kita, itu dapat melalui keadaan yang tidak masuk akal. Pertolongan Tuhan juga dalam hidup kita seringkali terjadi dengan cara tidak masuk akal, tiba-tiba sudah terjadi. Amin. Tuhan Yesus tidak lewat pintu. Itu keistimewaan. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus dapat hadir tanpa lewati pintu yang dibuka. Jadi ada banyak pintu-pintu tertutup dalam hidup kita mungkin. Pintu hari depan, pintu apa lagi? Pintu berkat, pintu apa semua. Bisa tertutup semua, tetapi Tuhan bisa lewati dan hadir untuk memberi damai sejahtera buat kita. Amin. Saya senang ini. Tuhan bisa hadir tanpa ada pintu yang terbuka. Petrus lolos dari penjara, Tuhan yang buka pintu. Pintu digembok, tapi terbuka sendiri. Ini Tuhan Yesus hadir, tidak usah dibukakan pintu. Kehadiran Tuhan untuk menolong saudara dan saya, tidak usah ada orang buka pintu. Yang penting pintu hati kita terbuka untuk Tuhan. Buka hati untuk rohmu Tuhan. Kehadiran Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Dan Tuhan bisa hadir tanpa lewati keadaan yang biasa. Tidak masuk akal Tuhan hadir. Tidak masuk akal untuk damai sejahtera. Tidak masuk akal pertolongan terjadi. Karena kehadiran Tuhan. Tidak perlu ada pintu, ada jalan biasa. Jalan-jalan yang luar biasa yang Tuhan lewati untuk datang menolong kita. Yang kedua, setelah kebangkitan, kehadiran Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Dan itu membuat kita jalani hidup ini dalam ketenangan. Hati tenang. Hati tenang bikin kita jadi senang. Amin. Ketiga, berbahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Belum ditolong. Ada persoalan yang saudara sedang sampaikan ke Tuhan hari ini. Belum ditolong. Belum ada jalan keluar. Tetapi Tuhan mau kita percaya. Haleluya. Kita sama-sama berdiri.